Sampailah pada pembahasan soal simulasi bagian yang ketiga, yaitu soal isai mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Bagian yang ketiga, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban singkat dan tepat. Nomor 1, tentukan bentuk sederhana dari A pangkat negatif 2, B pangkat 3, C pangkat 5, dibagi A pangkat negatif 5, B pangkat 1, C pangkat 2. Ini adalah operasi pembagian bilangan berpangkat bulan. Dan perlu diketahui bahwa dalam pembagian bilangan berpangkat, itu kalau bilangan pokok atau basisnya sama, maka pangkatnya dikurangi. Sehingga untuk pembahasannya sebagai berikut. A pangkat negatif 2, B pangkat 3, C pangkat 5 dibagi A pangkat negatif 5, B pangkat 1, C pangkat 2 sama dengan A pangkat negatif 2 dikurangi negatif 5. Nah, di sini A dibagi dengan A. Karena pangkatnya pembilangnya adalah negatif 2, sedangkan pangkat penyebutnya adalah negatif 5, maka menjadi A pangkat negatif 2 dikurangi negatif 5. Kemudian untuk B dibagi dengan B. B sebagai pembilang pangkat 3, sebagai penyebut pangkat 1, sehingga menjadi B pangkat 3 dikurangi 1. Untuk C sebagai pembilang C pangkat 5, penyebut C pangkat 2, sehingga menjadi C pangkat 5 dikurangi 2. Nilainya akan sama saja dengan A pangkat negatif 2 ditambah 5. Ini berubah jadi positif, jadi ditambah. Karena di sini ada negatif dikali negatif menjadi positif. Jadi A pangkat negatif 2 ditambah 5. Kemudian B-nya pangkat 3 dikurangi 1. Kemudian C-nya pangkat 5 dikurangi 2. Hasilnya adalah A pangkat 3, B pangkat 2, C pangkat 3. Sehingga bentuk sederhana dari A pangkat negatif 2, B pangkat 3, C pangkat 5 dibagi A pangkat negatif 5, B pangkat 1, C pangkat 2 adalah A pangkat 3, B pangkat 2, C pangkat 3. Demikian untuk pembahasan soal isai nomor 1. Nomor 2, tentukan hasil dari akar 175 ditambah 4 akar 7 dikurangi akar 63. Ini adalah operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, di mana untuk operasi jumlah dan operasi kurang pada bentuk akar berlaku jika akarnya sama atau sejenis. Ya, makanya di sini harus dirubah dulu menjadi akar yang sama. Caranya adalah, yang pertama adalah 175. Nah, seperti ini di pohon faktor. 175 itu bisa dibagi 5, dapat 35. Nah, 35 ini bisa dibagi 5 lagi, mendapat 7. Nah, berarti 175 itu faktornya adalah 5 kali 5 kali 7. Berhubung di sini adalah akar 175, maka akar 175 itu sama dengan akar 5 pangkat 2 kali 7. Nah, untuk menentukan akarnya di sini, di mana kalau suatu bilangan kok dipangkatkan 2 di dalam akar, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Maka kalau di sini 5 pangkat 2 kok ada di dalam akar, maka hasilnya 5 itu sendiri. Jadi hasil dari akar 5 pangkat 2 kali 7 adalah 5 akar 7. Jadi 7-nya masih ada di dalam akar. Itu hasil dari akar 175. Kemudian 63 kita faktorkan lagi, bisa dibagi berapa ya? Bisa dibagi 3, mendapat
21. 21 dibagi 3 dapat 7. Berarti faktornya 63 adalah 3 kali 3 kali 7 atau 3 pangkat 2 kali 7. Nah, ini ada pangkat 2 lagi di dalam akar, maka ketika keluar hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi akar 63 itu sama dengan 3 akar 7. Jadi yang diterjemahkan adalah bilangan yang besar ini 175 dengan 63, sedangkan akar 7 tetap akar 7. Sehingga hasil dari 175 ditambah 4 akar 7 dikurangi akar 63, ya, hasilnya itu adalah 5 akar 7. Nih, hasil dari akar 175 ditambah 4 akar 7 tetap. Kemudian dikurangi dengan akar 63. Hasilnya tadi adalah 3 akar 7. Sehingga di sini terbentuk akar yang sama, yaitu akar 7. Sehingga tinggal bilangan yang di depan akar itu dioperasikan. Sehingga jadi 5 ditambah 4 dikurangi 3 di dalam kurung, ya, kemudian akar 7. Sehingga 5 ditambah 4, 9 dikurangi 3, hasilnya adalah 6. Sehingga hasil akhir dari nomor 2 adalah 6 akar 7. Begitu untuk pembahasan nomor 2 bagian 3 yaitu isai. Nomor 3, rasionalkan bentuk akar 3 dibagi 5 ditambah akar 2. Langkah yang pertama adalah tulis kembali soalnya, kemudian dikalikan dengan sekawannya penyebut. Ya, dikali dengan sekawannya penyebut. Di sini penyebutnya positif, berarti dikalikan dengan negatif. Sehingga 3 dibagi 5 ditambah akar 2 kali 5 dikurang akar 2 dibagi 5 kurangi akar 2. Nah, untuk perkalian bilangan pecahan dengan pecahan tentunya sudah bisa. Jadi pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Untuk bagian pembilang, 3 kali 5 dikurang akar 2 dibagi 5 ditambah akar 2 dikali 5 dikurang akar 2. 3 kali 5 dikurang akar 2 dibagi 25 dikurangi 2. 25 ini berasal dari 5 kali 5. Kemudian 2 di sini berasal dari akar 2 kali akar 2. Akar 2 kali akar 2 nilainya adalah akar 4. Akar 4 nilainya itu 2. Jadi 5 ditambah akar 2 dikali 5 dikurang akar 2 hasilnya adalah 25 dikurangi 2. Sehingga akan menjadi 3 kali 5 dikurang akar 2 dibagi 25 kurangi 2 nilainya 23. Sehingga bentuk sederhana atau rasional daripada 3 dibagi 5 ditambah akar 2 adalah 3 kali 5 dikurangi akar 2 dibagi 23. Nomor 4. Tentukan nilai diskriminan persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 5 sama dengan 0. Nilai diskriminan atau huruf D besar nilainya sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali AC. Dimana untuk menentukan nilai diskriminan ini terlebih dahulu kita menentukan nilai A, B, C. Nilai A itu adalah koefisien daripada X kuadrat. Berarti A di sini nilainya 2. Kemudian B itu adalah koefisiennya E.
Di sini angka positif 7. Kemudian C itu adalah konstanta. Nilainya sama dengan positif 5. Jadi nilai diskriminan atau huruf D besar itu rumusnya adalah B pangkat 2 atau B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Sehingga tinggal nilai A, B, dan C dimasukkan ke dalam rumusnya. Maka akan menjadi 7 pangkat 2 atau 7 kuadrat dikurangi 4 kali 2 kali 5. 7 kuadrat nilainya 49. Sedangkan 4 kali 2 kali 5 nilainya 40. Sehingga nilai diskriminannya adalah 49 dikurangi 40. Hasilnya adalah 9. Jadi untuk nomor 4, nilai diskriminan dari persamaan kuadrat 2x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 5 sama dengan 0 adalah 9. Itu untuk pembahasan nomor 4. Nomor terakhir, nomor 5. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 2 sama dengan 0. Untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, langkahnya ada 3, ya. Akan tetapi di sini mau dibahas satu saja. Bentuk x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0, yaitu bentuk persamaan kuadrat ini harus terlebih dahulu ditentukan nilai A, B, dan C. Di mana A adalah koefisien x kuadrat atau x pangkat 2. Kemudian B adalah koefisiennya X. Kemudian C adalah konstanta. Jadi nilai A-nya adalah 1. Di sini tidak ditulis ya, karena 1. Kemudian B-nya adalah negatif 3. Dan C-nya adalah 2. Nah, setelah ditentukan A, B, dan C, kemudian kita menentukan rumus. Jadi nilai akar-akar dari persamaan kuadrat di soal nomor 5 adalah X1 dan X2 atau disingkat X12. Nilainya sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini rumus akar-akar persamaan kuadrat. Nah, di sini tinggal dimasukkan ke dalam rumus itu nilai A, B, dan C-nya. X12 ya sama dengan nih min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sehingga kalau dimasukkan nilainya adalah min kali min 3. Di sini berhubung perintahnya adalah negatif B, maka di sini ditulis negatif. Kemudian B-nya itu juga negatif, maka di sini negatif ketemu negatif. Kemudian plus minus akar B kuadrat, berarti min 3 kuadrat. Dikurangi 4AC, berarti 4 kali 1 kali 2. Dibagi seluruhnya dengan 2 kali A, berarti 2 kali 1. Setelah itu, ini tadi ketemu negatif dikali negatif menjadi positif. Jadi negatif kali negatif 1 ini ya. Maksudnya negatif 1 kali negatif 3. Berarti kan positif 3. Plus minus negatif 3 kuadrat nilainya 9. Sedangkan 4 kali 1 kali 2 nilainya 8. Kemudian 2 kali 1. Jadi 3 plus minus akar 9 kurangi 8 dibagi 2 kali 1. Sehingga menjadi 3 plus minus akar 1 dibagi 2. Atau kalau ditulis akarnya dihilangkan karena nilai dari akar 1 adalah 1, maka ditulis 3 plus minus 1 dibagi 2.
Nah, setelah ini kita uraikan masing-masing X1 dan X2. Untuk nilai X1 itu pakai yang positif, kemudian nanti yang X2 pakai yang negatif, atau sebaliknya boleh ya. Jadi nilai akar X1 adalah 3 ditambah 1, kan 3 ditambah 1 dibagi 2. 3 tambah 1, 4 dibagi 2, berarti 4 dibagi 2 nilainya 2. Berarti akar yang pertama adalah 2. Sedangkan untuk X2 adalah memakai yang negatif atau dikurangi. Jadi 3, nih lihat, 3 dikurangi 1, berarti 3 kurangi 1 dibagi 2. 3 kurangi 1 nilainya 2, 2 dibagi 2 nilainya 1. Sehingga akar-akar persamaan kuadrat, X kuadrat min 3X ditambah 2 sama dengan 0 adalah X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 1. Atau sebaliknya, X1-nya 1, X2-nya 2. Itu untuk pembahasan nomor terakhir bagian ketiga esai ya, nomor 5.